يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waliyyis salihin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa azimina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-mazlumin. Ikhwan, akhwat sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam sebuah acara mengenang kesyahidan putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diadakan dalam beberapa malam, dan mungkin malam ini malam yang terakhir, dan insyaallah besok akan kita memasuki acara puncak dari peringatan kesyahidan As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra Sayyidati Nisa'il Alamin. Tentu telah banyak yang sudah disampaikan oleh para guru mulia terkait dengan sosok suci wanita teragung putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari-hari kesedihan Ahlul Bait secara umum dan hari duka Az-Zahra secara khusus. Tentu harapan kita adalah bagaimana kita mampu semakin mengeratkan hubungan kita dengan pribadi-pribadi suci Nabi dan Ahlu Baitnya, mengeratkan jiwa kita, menyatukan hati kita, meluruskan pikiran kita dan pemahaman kita tentang sosok-sosok mulia tersebut. Karena melalui pengenalan itulah akan semakin
kuat keimanan kita kepada mereka melalui pemahaman yang semakin utuh sesuai dengan kapasitas kita masing-masing tentunya. Karena untuk memahami secara sempurna keagungan manusia-manusia suci pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala di luar kapasitas kita, siapapun kita. Hanya Allah dan merekalah yang tahu keagungan maqam mereka, sementara kita hanya mampu untuk bisa sampai kepada level pemahaman tertentu yang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Melalui pemahaman itu kita berharap keimanan kita kepada kebenaran yang mereka bawa juga semakin mengokoh. Sebagaimana juga melalui pemahaman yang dibangun dalam majelis-majelis seperti ini akan semakin kuat dan semakin kokoh pula kecintaan kita kepada mereka. Semakin terpanggil juga untuk selalu menyesuaikan kehidupan kita dengan agenda yang mereka telah canangkan, menguatkan semangat kita pula untuk menaati mereka. Itulah kira-kira yang memotivasi kita, dan itulah yang seharusnya juga menjadi sebagian dari yang memotivasi kita untuk memakmurkan majelis-majelis seperti ini. Karena majelis-majelis seperti ini selain merupakan jati diri kita, identitas kita, juga kebutuhan kita. Kita yang sebenarnya butuh kepada majelis-majelis seperti ini. Karena di dalam majelis-majelis seperti ini tentu akan banyak hal yang terkait dengan manusia-manusia suci akan kita fahami atau kita perdalam pemahaman yang mungkin sudah kita miliki sebelumnya. Ala kulli hal, secara ringkas itu mungkin sedikit prolog pengantar yang ingin saya sampaikan, bahwa kita sedang memperingati manusia suci yang seharusnya menjadi teladan umat manusia, yang harus menjadi contoh di dalam menjalankan roda kehidupan ini agar kita bisa sampai kepada kesempurnaan, kepada kesuksesan, dan kepada kebahagiaan. Fatimatuz Zahra salamullah alaiha tentu multidimensi dalam kehidupan beliau yang tak terbatas. Beliau memiliki keagungan yang tidak baru muncul setelah usia dewasa tertentu, bahkan keagungan dan kemuliaan beliau bukan diawali dengan kelahiran beliau ke muka bumi, namun jauh sebelum kelahiran beliau, bahkan jauh sebelum Allah menciptakan Adam, kemuliaan itu telah tampak dan telah nyata dari keberadaan manusia-manusia suci, termasuk Az-Zahra salamullah alaiha. Pertanyaannya adalah, apa di antara lumbung yang kaya dengan hal-hal yang kita butuhkan untuk mengenal lebih dalam, lebih utuh tentang keagungan Az-Zahra salamullah alaiha, sebagaimana juga keagungan para maksumun yang lainnya. Seperti yang mungkin sudah sama-sama kita ketahui dan sering kita dengar, bahwa teks-teks ziarah
yang diajarkan oleh para imam untuk kita baca ketika kita menziarahi masing-masing maksum atau menziarahi total maksum seperti az-ziyarah al-jami'ah al-kabira. Disitulah kita akan menemukan bagaimana para imam ketika mengajarkan kepada kita teks-teks ziarah itu, sebenarnya para imam sedang juga memperkenalkan kepada kita siapa sejatinya manusia-manusia mulia yang kita sedang berziarah kepadanya. Melalui teks ziarah itu tidak sekedar mengabadikan berbagai sisi kemuliaan yang mungkin bisa ditemukan di berbagai riwayat maupun ayat Al-Quran tentang keutamaan-keutamaan ma'sumun, tentang keutamaan Az-Zahra salamullah alaihim, tetapi juga ada muatan ideologis yang ingin ditanamkan. Ada muatan bagaimana teks-teks itu telah menjelaskan kepada kita sisi tanggung jawab kita terhadap para maksumun. Karena itu teks-teks ziarah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, menyajikan kepada kita maklumat, menyajikan kepada kita informasi yang benar, dan seperti itulah kita harus mengenal para maksumun. Seperti itulah kita harus mengenal Az-Zahra salamullah alaiha. Ringkas kata bahwa teks-teks ziarah itu bukan sekedar teks yang diucapkan kemudian selesai, atau teks yang sedang ingin semata menjunjung, memuliakan, menyebut keutamaan-keutamaan pribadi mulia, pribadi suci yang sedang kita ziarahi. Namun lebih dari itu, sekali lagi, bahwa teks-teks ziarah itu meminta dari kita, seperti itulah kalian harus mengenali Az-Zahra salamullah alaiha. Kita ambil contoh ziarah yang lazim dibaca untuk Az-Zahra salamullah alaiha adalah ziarah yang diriwayatkan dari Imam Muhammadil Jawad. Beliau yang mengajari kepada seorang dari pengikut setia beliau, apabila engkau ingin menziarahi Az-Zahra salamullah alaiha, maka ucapkanlah untaian teks ziarah ini. Apabila kita perhatikan teks ziarah khusus untuk Az-Zahra salamullah alaiha yang diawali dengan ya mumtahanah imtahanakillah qabla an yakhluqaki fawajadaki limamtahanaki sabira, yang diawali dengan sebuah pembukaan yang sangat luar biasa, berbeda dengan teks-teks ziarah untuk para maksumun yang lainnya yang diawali dengan mengucapkan salam. Namun untuk Az-Zahra salamullah alaiha justru pembukaannya adalah sesuatu yang benar-benar mengguncang jiwa kalau kita bisa meresapi bahwa kita sedang menziarahi seorang wanita istimewa, wanita suci yang telah teruji dengan berbagai macam ujian. Beliau sabar. Ya mumtahana, wahai wanita yang diuji, imtahanakillah, Allah telah mengujimu qabla an yakhluqaki, sebelum engkau diciptakan ke alam materi, Allah telah mengujimu. Lalu Allah mendapati engkau, wahai wanita yang teruji, Allah mendapatimu sabirah, tidak menyebut nama, bahkan tidak diawali dengan salam. Ini yang nanti akan coba kita sedikit urai. Sekali lagi, saya tidak sedang menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama secara detail, karena pertama,
waktu tidak mungkin mengizinkan, dan alasan yang berikutnya, dan ini alasan yang sesungguhnya, saya tidak mampu menjelaskan itu secara utuh seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita rahmatullah alaihim. Ala ihal, bahwa sebagaimana doa-doa ziarah para maksumun, doa ziarah ini pasti akan ada salam, pasti akan ada ikrar dan kesaksian. Kemudian ikrar dan kesaksian ini kita persaksikan di hadapan Allah, di hadapan para malaikatnya. Kita bersaksi, kemudian kesaksian ini kita titipkan, kita sampaikan, kita persaksikan Allah atas kesaksian kita. Itu yang akan kita temukan hampir di semua doa ziarah yang diajarkan untuk kita ucapkan ketika kita berziarah kepada al-ma'sumun. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguji Zahra sementara Zahra belum diciptakan, bahkan jauh sebelum Adam dan alam ini diciptakan, Allah telah menguji Zahra. Kemudian Allah menemukan bahwa kelak ketika Zahra lahir ke muka bumi dan menjalani kehidupannya yang penuh dengan berbagai ujian, namun Az-Zahra sabar. Fawajadaki limam tahanaki sabira. Sekali lagi, saya tidak mampu menjelaskan bagaimana Allah menguji seorang hamba sebelum Allah menciptakan hamba itu, ya. Namun kita akan ambil bagian yang bisa kita ambil pelajarannya adalah fawajadaki limam tahanaki sabira, bahwa Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha sukses gemilang dalam menghadapi ujian itu karena beliau bersabar. Dan ini yang tentunya kita yang selalu hadir di majelis-majelis Ayyam Fatimiyah, mengenang syahadah Fatimah Az-Zahra, mengenang hari wiladah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, harus menggarisbawahi sifat mulia beliau, yaitu sabirah. Karena kehidupan ini pada hakikatnya tidak mungkin lepas dari ujian. Kehidupan ini adalah ujian demi ujian akan menerpa kita. Perintah-perintah Allah adalah ujian, dan melaksanakan perintah Allah butuh kepada kesabaran. Demikian juga larangan-larangan Allah adalah ujian untuk menghadapi rayuan-rayuan yang akan menjatuhkan kita dalam lembah pelanggaran kepada Allah, juga butuh kepada kesabaran. Kehidupan ini juga penuh dengan cobaan, ada musibah demi musibah. Ini juga untuk sukses butuh kesabaran. Intinya bahwa tidak ada yang namanya kesuksesan dalam kehidupan ini kecuali dengan kesabaran. Itu yang mungkin bisa kita ambil pelajaran, bahwa ketika kita ingin meneladani Az-Zahra salamullah alaiha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelari dan memperkenalkan kepada kita siapa sejatinya Az-Zahra salamullah alaiha, ketika beliau mengatakan bahwa Az-Zahra adalah sayyidatu nisa'il alamin minal awwalina wal akhirin, sayyidatu nisa'i ahlil jannah, sayyidatu nisa'il mu'minin, dan lain sebagainya. Redaksi yang menjelaskan bahwa beliau adalah penghulu wanita surga, penghulu wanita kaum mukminin, penghulu wanita sejagat, dalam arti bahwa beliau tidak mungkin menjadi sayyidat nisa'il alamin, tidak mungkin menjadi penghulu seluruh wanita sejagat, kecuali ketika beliau telah merangkum total semua sifat-sifat mulia yang boleh jadi terpencar pada banyak orang, terangkum pada beliau, sehingga beliaulah yang termulia. Tentu salah satunya adalah kesabaran itu. Sekali lagi, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang sangat mulia. Apa yang kita sedang tradisikan ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Selalu menghidupkan hari-hari Zahra adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita mungkin
sudah membuktikan kecintaan kita kepada Zahra melalui majlis-majlis seperti ini. Kita mungkin sudah membuktikan kecintaan kita kepada Az-Zahra melalui tetesan air mata kesedihan kita setiap kali disampaikan duka dan derita yang dialami oleh Az-Zahra salamullah alaiha. Tidak diragukan, insyaallah itu adalah salah satu dari bukti keimanan kita, bukti kecintaan kita, yang karenanya pula kita mungkin berhak atau boleh layak untuk berharap sesuatu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita melalui syafaat beliau. Tetapi lanjutan dari doa ini juga yang perlu menjadi sorotan kita. Lanjutan dari teks ziarah ini mengatakan demikian, wa za'amna anna laki awliya, wa za'amna anna laki awliya wa musaddiqun wa sabiruna ala ma atana bihi abuki sallallahu alaihi wa alihi wa ata bihi wasiyuh. Wa za'amna, dan kami mengklaim. Kata za'ama dalam bahasa Arab itu adalah klaim, yang biasanya bohong, kecuali apabila bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang kita hadirkan. Jadi sekedar klaim. Kita sekarang mungkin masih dalam taraf klaim. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa kita telah benar-benar seperti yang kita ucapkan, kecuali kalau kita mampu membuktikan dengan sempurna. Walaupun mungkin bukti tidak sempurna, ya sudah kita bisa ajukan, tetapi yang dituntut adalah bukti sempurna, bukan sekedar bukti-bukti yang tidak sempurna. Wa za'amna, kami ini mengaku di hadapan Az-Zahra kita menyampaikan ucapan ini seakan kita sedang berhadapan dengan Az-Zahra setelah mengatakan, engkau wahai putri Rasulullah, wahai wanita yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dan engkau telah sabar, artinya engkau telah sukses. Sekarang kami yang mengklaim sebagai pecintamu punya klaim. Apa klaim kami? Wa za'amna anna laki awliya. Itu klaim pertama kita. Kami mengaku, kami mengklaim bahwa kami ini aulia, para walimu, artinya orang yang menaatimu, yang berwilayah kepadamu. Wa za'amna anna laki aulia. Klaim pertama kita itu. Klaim kedua, wa musaddiqun, kami mempercayai semua yang engkau sampaikan wahai Zahra. Kami juga mempercayai semua yang disampaikan oleh suamimu wahai Zahra. Kami pun mempercayai semua yang disampaikan oleh ayahmu wahai Zahra. Kami mempercayai risalah Allah yang dibawa oleh manusia-manusia suci tersebut. Ini klaim kedua kita. Mengklaim bahwa kita musaddiqun, percaya. Klaim ketiga kita, wasabiruna ala ma atana bihi abuki sallallahu alaihi wa alihi wa ata bihi wasiyuh. Klaim ketiga kita, kami sabar. Kami sabar atas apa yang dibawa oleh ayahmu, yang datang kepada kami membawa sesuatu. Ayahmu datang kepada kami membawa agama, ayahmu datang kepada kami membawa risalah, ayahmu datang kepada kami membawa perintah dan larangan Allah, membawa ajaran Allah. Dan untuk menjalankan itu semua butuh selain keimanan adalah ketangguhan dalam kesabaran. Kami mengklaim kami sabar. Sebagaimana juga kami mengklaim kami sabar dalam menanggung semua yang dibawa oleh suamimu. Tentu menjalankan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan kesabaran, sebagaimana juga berpegang teguh terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh kesabaran. Berapa banyak orang yang tidak sabar? Di pagi hari masih mukmin, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah, di sore hari sudah dia lepas, tidak tahan dengan
guncangan-guncangan, dengan tantangan-tantangan, dengan rintangan, dengan segala macam yang mungkin dalam pandangannya ini di luar kapasitas saya, tidak akan menguntungkan kehidupan dunia saya, maka dia tinggalkan. Ini klaim kami mengklaim wa za'amna anna laki auliya wa musaddiquna wa sabirun. Ini klaim luar biasa. Kita mengklaim sebagai walinya Zahra salamullah alaiha. Wali itu artinya taat mutlak. Di sini sudah ditegaskan tentang kewalian Zahra, kewilayahan Zahra, bahwa Zahra punya wilayah sebagaimana para maksumun, para imam suci Ahlul Bait punya wilayah. Sebagaimana mereka adalah hujjah Allah, Zahra juga hujjah Allah, punya otoritas itu. Kami mengklaim kami menerima wilayah Az-Zahra. Ini klaim yang sangat luar biasa. Klaim kedua adalah musaddiqun, mempercayai. Wal'iyadzubillah. Kita membaca di dalam surat Al-Munafiqun kalau tidak salah, orang-orang munafiqun itu mengklaim di hadapan Rasulullah, innaka la rasulullah. Orang-orang munafiqun berkata, kami berkata, engkau sesungguhnya engkau la rasulullah, benar-benar utusan Allah. Namun apa kata Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah Maha tahu, memang benar engkau rasulnya, tapi problemnya adalah ucapan mereka orang-orang munafikun, wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Tetapi Allah tahu, atau Allah bersaksi bahwa orang-orang munafikun itu bohong ketika dia mengatakan innaka la rasulullah. Jangan sampai wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan itu dari kita. Kita yang mengklaim ternyata klaim itu tidak mampu kita buktikan. Tentunya menuntut sederetan tindakan dari kita untuk membuktikan. Ada salah satu riwayat yang bisa ditemukan dalam tafsir yang dinisbatkan kepada Imam Al-Askari, tafsir Al-Askari. Ada cerita yang mungkin semua kita telah mendengar cerita itu. Ada seorang suami meminta dari istrinya agar datang menemui Zahra di rumahnya dengan sebuah pesan, pertanyaan, sampaikan kepada putri Rasulullah, apakah saya ini min syi'atihi atau bukan? Apakah saya termasuk syiahnya atau bukan? Maka berangkatlah perempuan ini menemui Zahra, menyampaikan setelah salam, setelah bicara sebentar, dia sampaikan, saya kedatangan saya diutus oleh suami saya untuk menanyakan kepadamu wahai putri Rasulullah, apakah suami saya, kata dia, apakah saya termasuk min syiatik atau bukan? Jawaban Zahra salamullah alaiha simple, kulilah, sampaikan kepada suami, in kunta ta'malu bima amarnak wa tantahi amma zajarnaka anhu fa anta min syiatina wa illa fala. Jika engkau mengamalkan apa yang kami perintahkan dan kamu tinggalkan apa yang kami larang, yang kami hardik jangan sampai kamu melakukan, maka kamu syiah kami. Kalau tidak, ya bukan. Sudah tidak usah nanya, ukur diri masing-masing. Ketika kita juga mengklaim wa za'amna anna laki awliya'a wa musaddiquna wa sabiruna ala ma atana bihi abuki sallallahu alaihi wa alihi wa atabihi wasiyuh, ini klaim yang sangat luar biasa. Karena kemudian kita tidak berani di hadapan Zahra mengatakan bahwa kami benar-benar walimu, kami benar-benar musaddiq kepadamu, kami benar-benar sabar dalam menghadapi semua rintangan, cobaan, hal-hal berat dalam menjalankan apa yang dibawa oleh ayahmu dan suamimu. Tidak berani kita mengklaim seperti itu, walaupun dasar-dasar dari keyakinan kita mungkin ke arah situ, tetapi klaim seperti itu sepertinya terlalu besar,
kecuali kalau ada bukti. Sekali lagi, bukan berarti klaim tidak bisa ditegakkan dengan apapun. Kalau ada bukti, tentu yang demikian akan sangat membantu kita untuk masuk dalam rombongan auliyanya Zahra salamullah alaiha. Karena lanjutan dari teks itu mengatakan demikian, fa inna nas'aluki, maka karena kami sudah punya klaim ini di hadapanmu wahai Zahra, fa inna nas'aluki, kami memohon kepadamu, memohon, tidak berani kita memerintahkan, wahai Zahra cek klaim saya ini benar atau tidak. Terlalu kurang adab kita ketika berani memerintah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon, fa inna nas'aluki. Apa permohonan kita kepada Zahra? In kunna sadaqnaki. Dalam teks yang tertera sepertinya ditulis sadaqnaki, pakai tasdid. Tapi yang lebih tepat tanpa tasdid, karena kata sodaqah itu artinya berkata jujur. Apa yang kita ucapkan tentang klaim-klaim tertentu sesuai dengan yang ada dalam pikiran kita dan dalam nyata praktek kehidupan kita. Jujur berarti. Kalau sodaqah, ada orang berkata sesuatu, kita benarkan, kita terima omongan orang itu, berarti kita sodaqna, kami membenarkan. Berarti ada orang berbicara sesuatu, pembicaranya kita terima. Tetapi kalau sodaqna, kami yang jujur. Dan ini yang lebih tepat dalam konteks doa ini yang lebih tepat. Walaupun mungkin di cetakan-cetakan yang ada di Mafatihil Jinan dan lain sebagainya, sodaqnaki. Ala ihal. Fa inna nas'aluki in kunna sodaqnaki. Kami memohon kepadamu, wahai putri Rasulullah, apabila kami jujur ketika tadi kita mengklaim anna laki aulia wa musaddiqun wa sabirun hingga akhir, kalau klaim ini benar, tidak cuma di mulut saja, namun benar-benar dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam kehidupan keseharian kita, in kunna sadaqnaki, maka apa permohonan kami kepada Az-Zahra salamullah alaiha? Illa al-haqtina bitasdiqina lahuma, agar engkau susulkan pembenaran kami terhadap apa yang dibawa oleh abahmu, apa yang dibawa oleh suamimu, gabungkan kami dengan mereka berdua. Jadikan kami juga sebagai wali kekasihnya Rasulullah, pengikut setianya Rasulullah, pengikut setianya Ali bin Abi Thalib sebagai wasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita berhenti hanya pada Az-Zahra salamullah alaiha. Az-Zahra adalah yang menjembatani antara kenabian dan imamah. Itu diantara juga yang menjadi tafsiran batin dari marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua laut yang bertemu, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di tengah-tengahnya ada sesuatu yang memisahkan antara ini, antara al-nubuwah dan al-imamah. Yang menyatukan adalah Az-Zahra salamullah alaiha. Ketika kita mengimani Az-Zahra salamullah alaiha dan keimanan kita jujur, tidak sekedar klaim yang ada dalam lisan kita, maka kita mengharap kepada Az-Zahra salamullah alaiha agar kita digabungkan bersama ayah dan suami beliau. Kenapa demikian? Kenapa kita ingin bergabung dengan Az-Zahra, ayah dan suaminya? Linubashshira anfusana bi anna qad tahurna biwilayatik, agar kami mengabar gembirakan kepada diri-diri kami bahwa kami ini telah suci dengan berwilayah kepadamu. Sekali lagi, yang digarisbawahi dalam doa atau redaksi ziarah ini penekanan tentang wilayatuz Zahra salamullah alaiha. Ini satu bagian, ikhwan akhwat sekalian, dari
doa atau redaksi ziarah yang diawali dengan ya mumtahana. Saya cukupkan bagian ini dengan keterangan yang simpel dan singkat tadi. Kemudian kita lanjutkan, baru setelah itu mulai masuk dalam salam. Mulai kita mengucapkan assalamu alaiki, salam atasmu, tanpa menyebut nama suci beliau. Dan ini adalah salah satu dari model, salah satu dari gaya ungkapan yang mencirikan pengagungan, yang membuat kita atau membuat si pendengar itu makin ingin tahu siapa sosok yang dipuja dan dipuji tanpa disebut-sebut namanya ini. Sehingga sampai penasaran itu memuncak, barulah nama disebutkan. Seperti dalam muqaddimah Burda kita temukan demikian. Ala kulli hal, kita menemukan di dalam salam yang disampaikan dalam doa ini ada sekitar 21 gelaran ketika kita mengucapkan salam untuk Az-Zahra salamullah alaiha. Ini menjadi bukti bahwa seperti inilah kita harus mengenal Az-Zahra salamullah alaiha. Kemudian apabila dari 21 itu kita klasifikasikan, kita kelompok-kelompokkan, kita akan menemukan 9 gelaran pertama, 9 sebutan pujian pertama untuk Az-Zahra salamullah alaiha itu dikaitkan dengan ayah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya salam yang disusul dengan menyebut kaitan Az-Zahra dengan suaminya. Kemudian disusul dengan salam kepada Zahra yang dikaitkan dengan kedua putra beliau Al-Hasan dan Al-Husain. Baru setelah itu masuk pada inti menyebutkan kedudukan maqam, bukan sekedar gelar, kedudukan maqam Az-Zahra salamullah alaiha. Dan pada akhir dari ucapan salam juga kembali dikaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira kerangka dari doa ziarah ya mumtahana. Sehingga dalam analisa sebagian, wallahu a'lam, bahwa seperti inilah kita harus memahami dan mengenali Az-Zahra salamullah alaiha. Keagungan Az-Zahra salamullah alaiha tidak bisa dipisah dari keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keliru berat, keliru besar kalau kita mengatakan Fatimah agung bukan karena dia putri Rasulullah. Wal'iyadzubillah. Mengerikan, klaim semacam demikian ini mengerikan. Kita harus yakin bahwa Az-Zahra agung bukan sekedar karena, bukan hanya beliau putri Rasulullah, iya. Bukan hanya karena beliau putri Rasulullah, iya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Fatimah Zahra agung bukan karena dia putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun punya keagungan pribadi yang ada pada diri beliau, ini sepertinya jauh dari tuntunan teks-teks suci yang mengajarkan kita bagaimana kita harus mengenal Az-Zahra salamullah alaiha. Kita harus kenali Az-Zahra salamullah alaiha. Dalam doa ziarah itu dikatakan assalamu alaika, assalamu alaiki ya binta Rasulillah. Salam atasmu wahai putri Rasulullah. Satu. Kedua, assalamu alaiki ya binta Nabiyillah. Semuanya Rasulullah, namun disebutkan dengan gelaran dan maqam masing-masing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah itu adalah sepenggal dari sosok mulia yang menyandang sederetan keagungan yang disebutkan dalam teks ziarah ini. Salam atasmu wahai putri Nabi Allah.
Assalamu alayki ya binta Habibillah, wahai putri kekasih Allah. Assalamu alayki ya binta Safiyillah, salam atasmu wahai putri manusia pilihan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayki ya binta Aminillah, salam atasmu wahai putri manusia kepercayaan Allah. Assalamu alayki ya binta khairi khalqillah, salam atasmu wahai putri sebaik-baik makhluk Allah. Salam atasmu wahai putri afdali anbiya illahi wa rusulihi wa malaikati, salam atasmu, salam alaiki. Kemudian yang terakhir, assalamu alaiki ya binta khairil bariyah, salam atasmu wahai putri sebaik-baik manusia yang Allah ciptakan di muka bumi. Ketika menyebut gelaran-gelaran dan makom-makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 9 gelaran ini, ingin mengatakan apa? Bahwa Fatimah adalah cabang dari manusia yang memiliki sederetan keutamaan-keutamaan itu. Dan keutamaan-keutamaan ayahnya itu tidak berhenti pada ayahnya, namun juga mengalir kepada putrinya yang suci ini. Wailah apa maknanya? Kenapa tidak cukup dengan mengatakan Assalamu alayki ya Fatimah binta Muhammad dan titik setelah itu? Nama yang disebutkan. Tidak disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru yang disebutkan gelar demi gelar, ingin mengatakan bahwa semua yang disebutkan dalam gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ada pada Az-Zahra salamullah alaiha. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah, Fatimah adalah kekasih Allah, putri kekasih Allah. Sebagaimana juga Rasulullah adalah kepercayaan Allah, Fatimah juga manusia kepercayaan Allah, dan demikian seterusnya. Baru setelah itu kita menemukan lanjutan dari teks itu, Assalamu alayki ya sayyidatan nisa'i al-alamina minal awwalina wal akhirin. Baru menyebutkan keutamaan Az-Zahra pada nomor ke-10. Ingin mengatakan apa? Bahwa Fatimah menjadi sayyidati nisa'il alamin minal awwalina wal akhirin karena beliau adalah putri Rasulullah yang memiliki sederetan keutamaan dan kemuliaan tersebut. Andai bukan putri Rasulullah, tidak mungkin menjadi Fatimah yang semulia ini, tidak akan terjadi. Didikan apapun, madrasah apapun, ibu asuh apapun, bapak asuh apapun, tidak mungkin mampu menciptakan manusia sesuci Az-Zahra kalau bukan dari bibit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bahwa yang ingin saya katakan, jangan sekali-kali kita memisah Az-Zahra dari ayah beliau dalam semua hal, termasuk dalam keimanan kita tentang keagungan Az-Zahra salamullah alaiha. Keagungan Az-Zahra adalah percikan dari keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, Assalamu alayki ya zaujata waliyillah wa khairil khalqi ba'da Rasulillah. Salam atasmu wahai istri wali Allah dan sebaik-baik makhluk setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga memuat doktrin bahwa Fatimah Zahra adalah istri dari manusia termulia setelah ayahnya. Doktrin yang ingin mengatakan bahwa demikianlah kita harus memandang Az-Zahra, dan demikian pula kita harus memandang Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Assalamu alayki ya Ummal Hasani wal Husain sayyidi syababi ahlil jannah. Salam atasmu wahai ibu dari Al-Hasan dan Al-Husain, dua penghulu ahli surga. Inilah ketika doa itu ingin memperkenalkan kepada kita tentang Az-Zahra salamullah alaiha. Baru setelahnya pada salam yang ke-13 hingga salam yang ke-21, masing-masing salam menyebutkan dua maqam Az-Zahra salamullah alaiha. Pertama, Assalamu alayki ayyatuhas siddiqatus syahidah.
Salam atasmu wahai wanita yang siddiqah dan syahidah. Assalamu alayki ayyatuhar radiyah al-mardiyah. Salam atasmu wahai wanita yang ar-radiyah mardiyah, yang selalu ridha dan diridhai. Assalamu alayki ayyatuhal fadilatuz zakiyah. Salam atasmu wahai wanita yang memiliki keunggulan dan suci. Salam atasmu, assalamu alayki ayyatuhal hawra'ul insiyah. Salam atasmu wahai bidadari manusia. Fatimah dari sisi raga adalah manusia, namun dari sisi hakikat dan jiwa beliau di luar alam materi yang kita kenal ini, dia adalah bidadari. Assalamu alayki ayyatuhat taqiyatun naqiyah. Salam atasmu wahai wanita yang sempurna dalam ketakwaannya dan sempurna dalam kesuciannya. Assalamu alayki ayyatuhal muhaddatsatul alima. Salam atasmu wahai wanita yang bisa dan mampu berkomunikasi, berkata-kata dengan para malaikat, dan tentunya alimah, mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, selain juga melalui ayah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ke 19, 20 dan 21 berbicara tentang keadaan Az-Zahra di tengah-tengah umat ini. Assalamu alayki ayyatuhal mazlumatul maghsuba. Salam atasmu wahai wanita yang teraniaya, yang terzalimi dan yang haknya dirampas. Assalamu alayki ayyatuhal muttahadatul maqhura. Muttahada itu diinjak-injak kehormatan dan haknya. Al-makhura yang ditekan oleh pihak yang merasa kuat sehingga mendekannya. Baru setelah itu assalamu alayki ya Fatimatu binta Rasulillah wa rahmatullah wa barakatuh. Baru di akhir ke-21 baru menyebutkan nama Fatimah, dan itu pun kembali digabungkan dengan ayahnya binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan teks doa ziarah ini ingin mengatakan kepada kita, jangan pernah memisahkan Az-Zahra dari ayahnya. Jangan pernah melihat Az-Zahra, melihat apapun dari Az-Zahra, keagungan Az-Zahra terlepas dari keagungan ayahnya. Jangan pernah memisahkan Az-Zahra dari ayahnya. Kemudian setelah itu sallallahu alaiki wa ala ruhiki wa badanik. Salam, semoga Allah bersolawat atasmu dan atas ruh dan jasadmu dan badanmu. Sekali lagi saya tidak ingin masuk dalam rincian masing-masing ya. Saya ingin cepat, ingin selesai, tidak ada PR untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Selesai di malam hari ini satu kerangka ringkas dari doa Az-Ziyarah ya Mumtahanah. Setelah itu baru kita bersaksi. Setelah kita menjelaskan, setelah kita diajari bersalam, mengucapkan salam dengan menyebutkan sederetan keagungan Az-Zahra salamullah alaiha, baru kita diminta, diajari oleh doa ini untuk bersaksi. Karena sekedar tahu tidak cukup, sekedar mengimani dalam hati tidak cukup, harus diikrarkan, harus diucapkan, ikrar dengan lisan. Karena asyhadu annaki madaiti ala bayyinatin min rabbik, dan saya bersaksi bahwa engkau wahai Fatimah telah meninggalkan dunia yang fana ini dalam perjalanan singkat hidupmu, berada di atas bayyinatin min rabbik. Tidak ada yang samar bagimu, langkah apa yang harus kamu ambil, tidak ada yang samar bagimu, semuanya jelas. Langkahmu semuanya jelas, keputusanmu jelas, semua tindakanmu jelas, tidak ada yang samar.
Tidak ada yang keliru dari kehidupan Az-Zahra salamullah alaiha. Tidak perlu kita meragukan. Ketika Zahra melakukan sesuatu, kita berhenti sejenak. Kita lihat apakah tindakan putri Rasulullah ini sesuai dengan syariat ayahnya atau tidak. Tidak boleh yang demikian kita lintaskan dalam pikiran kita, apalagi kita yakini semua yang dilakukan oleh Az-Zahra ala bayyinatin min rabbik. Tidak ada yang samar. Demikian kita harus mengakui dan bersaksi bahwa Az-Zahra adalah orang yang selalu berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah melenceng, tidak pernah bergeser dari garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu dilanjutkan kesaksian kita. Setelah kita bersaksi bahwa Fatimah manusia suci yang tidak mungkin melanggar, tidak mungkin menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tindakannya terukur dengan ukuran syariat. Bahkan syariat itulah diambil dari tindakan Az-Zahra salamullah alaiha. Apapun yang dilakukan oleh Az-Zahra itulah kita bisa pastikan syariat bersama Az-Zahra salamullah alaiha. Setelah itu wa anna man sarraki faqad sarra Rasulullah. Satu. Siapapun yang membuatmu gembira, berarti dia telah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia gembirakan juga. Dia menggembirakan Az-Zahra, berarti dia menggembirakan Rasulullah. Wa anna man jafaki faqad jafa Rasulullah. Lawannya, siapa yang memutus hubungan denganmu, bersikap kasar terhadapmu, tidak bersikap santun terhadapmu, berarti dia telah jafa. Jafa itu arti aslinya berpisah, menjauh, tidak ingin berbuat kebaikan apapun kepada orang, tidak ingin menyalurkan kebaikan apapun kepada orang, namanya jafa. Jafa yajfu jafaan. Karena orang yang tidak tidur malam, menjauhkan pinggulnya dari ranjang-ranjang, Allah sebut tatajafa junubuhum anil madaji. Pinggul-pinggul mereka dijauhkan dari ranjang-ranjang tempat tidur mereka. Wa man jafaki faqad jafa Rasulullah. Siapapun yang menjauh dari Az-Zahra, tidak bersikap baik kepada Az-Zahra, berarti dia tidak bersikap baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, wa man adzaki faqad adza Rasulullah. Faman azaki faqad aza Rasulullah. Siapa yang mengganggumu, yang menyakitimu, berarti dia menyakiti Rasulullah. Waman wasalaki faqad wasala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Yang menyambung hubungan denganmu, berarti dia menyambung hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapapun yang merasa menyambung dirinya dengan Rasulullah tanpa melalui Az-Zahra adalah klaim palsu. Tidak mungkin orang bisa nyambung dengan Rasulullah, bersambung dengan Rasulullah, kecuali ketika dia menyambung hubungannya dengan Az-Zahra salamullah alaiha melalui keimanan kepada maqam-maqam Az-Zahra. Tidak sekedar menyambung dengan keyakinan bahwa Fatimah adalah putri Rasulullah, titik. Tidak. Fatimah harus kita kenali bukan semata sebagai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri tercintanya Khadijah Al-Kubra, namun juga sebagai penggalan Rasulullah yang telah menyatu dengan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman wasalaki faqad wasala Rasulullah. Lawannya, waman qata'aki faqad qata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita temukan man sarraki faqad sarra Rasulullah, satu. Wa man jafaki faqad jafa Rasulullah, dua. Wa man adzaki faqad adza Rasulullah, tiga. Wa man wasalaki faqad wasala Rasulullah, kelima. Wa man qata'aki faqad qata'a Rasulullah. Kenapa Az-Zahra bisa memiliki maqam seagung ini? Kenapa? Teks lanjutan riwayat doa ini mengatakan kepada kita, li'annaki bad'atun minhu wa ruhuhu alladhi baina jambai. Karena engkau adalah penggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Engkau bukan orang lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi dikaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua keagungan. Fatimah menjadi neraca keridhaan Allah. Fatimah menjadi neraca keridhaan Rasulullah. Fatimah menjadi neraca murka Allah dan Rasulnya. Karena Fatimah adalah penggalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena Fatimah ansih tanpa dikait-kaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengklaim bahwa keagungan Fatimah karena itu ada dan dimiliki oleh Fatimah seakan itu bukan saluran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annaki bad'atun min wa ruhuhu alladhi baina janbai. Ini kita persaksikan di hadapan Allah. Kita persaksikan di hadapan Zahra. Saya bersaksi. Kita ini tidak sedang berbicara kepada sosok yang gaib, sehingga kita mengatakan sesungguhnya dia. Tidak. Atau saya bersaksi bahwa dia. Tidak. Asyhadu annaki. Saya bersaksi bahwa engkau. Kita sedang berbicara dengan Az-Zahra salamullah alaiha. Karena pembicaraan ini tentu jangan sampai hanya ada di lisan kita. Kalau kita berbicara kepada teman kita, sesuatu yang kita ucapkan dengan lisan kita, namun kenyataannya hati kita tidak sesuai dengan yang kita ucapkan, itu sudah masuk dalam pembodohan, menipu. Lalu bagaimana ketika kita bicara dengan Az-Zahra? Kalau kita tidak berupaya menyesuaikan apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada dalam jiwa dan kita yakini dalam hati kita. Karena setelah itu, setelah kita bersaksi di hadapan Zahra, kesaksian ini sekarang kita laporkan kepada Allah. Kita persaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita persaksikan para rasul Allah. Kita persaksikan para malaikat. Artinya kita jadikan Allah, para rasul dan para malaikat menjadi saksi atas kesaksian saya, agar kelak ketika dituntut untuk menyampaikan bukti tentang kesaksian kita punya para saksi. Bahwa kesaksian yang jujur yang pernah kita ucapkan di dunia ternyata telah disaksikan oleh para rasul, telah disaksikan oleh para malaikat. Di hadapan Allah mereka akan memberikan kesaksian itu. Dan Allah sebelum mereka, sebelum para malaikat, sebelum para rasul telah menjadi saksi kejujuran kesaksian kita. Sehingga atas dasar itu kita berhak mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bagian akhir dari doa ini, wa ushidullaha wa rusulah wa malaikatah. Kami persaksikan. Apa yang kita persaksikan? Yang kita persaksikan adalah konsekuensi dari semua yang telah kita imani di awal melalui salam-salam kita. Yang kita akan persaksikan Allah dan para rasulnya dan para malaikatnya adalah apa yang telah kita ikrarkan dalam untaian doa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Jawad tersebut. Sebagaimana juga pada ziarah para imam yang lainnya, pasti ada kesaksian, kemudian kita persaksikan kesaksian kita. Kita bersaksi kepada Imam Hussein, wa asyhadu annaka tuhrun tahirun dan lain sebagainya. Kemudian wa ushidullah, kami persaksikan. Kesaksian itu kita persaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kesaksian kita yang kita jadikan Allah, para rasul, para malaikatnya menjadi saksi dari kesaksian kita, agar mereka kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Wa ushidullaha wa rusulahu wa malaikatah anni radin amman raditi'an, bahwa saya benar-benar akan ridho kepada orang yang engkau wahai Fatimah ridho kepadanya. Saya akan ridho dengan siapapun yang engkau ridhoi. Sakhitun alaman sakhiti alai, saya benar-benar akan murka kepada orang yang engkau murkai.
Mutabarri'un mimman tabarra'ti min. Saya benar-benar akan berlepas diri dari orang yang engkau telah berlepas diri darinya. Muwalin liman walaiti. Kami akan berwilayah, menyambung hubungan dengan orang yang engkau telah menyambung hubungan dengan mereka melalui kewalian, karena mereka adalah wali-walimu. Fatimah tidak akan menjadikan mereka sebagai walinya kecuali kalau orang-orang itu telah memposisikan dirinya sebagai pengikut setia Az-Zahra, sebagai wali Zahra, seperti di awal doa tadi, wa za'amna anna laki auliya. Zahra hanya akan menyambung hubungan dan mengakui orang-orang yang benar-benar sebagai auliyanya Zahra. Kami akan berwilayah, menyambung hubungan dengan orang-orang yang engkau, wahai Fatimah, telah menyambung hubungannya dengan mereka. Mu'adin liman adaiti. Kami akan memusuhi orang yang engkau musuhi. Mubghidun liman abghadti. Kami akan membenci orang yang engkau benci. Muhibbun liman ahbabti. Kami akan mencintai orang yang engkau cintai. Wa kafa billahi syahidan wa hasiban wa jazian wa musibah. Dan cukuplah Allah sebagai saksi, cukuplah Allah sebagai yang akan mengoreksi, dan cukuplah Allah yang akan memberikan balasan dan mengganjar kita. Kita hanya berharap itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kesaksian-kesaksian kita itu benar-benar bisa kita wujudkan dengan bukti-bukti. Sekali lagi ikhwan akhwat, ini adalah untaian ajaran para imam kita, bagaimana kita berziarah kepada Fatimah Zahra salamullah alaiha. Dan di dalam untaian redaksi ziarah kepada Az-Zahra salamullah alaiha terdapat tentunya banyak pelajaran, banyak doktrin yang harus kita yakini, kemudian kita pegangi dengan erat-erat, bahwa Fatimah tentu menjadi barometer keridhaan Allah, sebagaimana Fatimah barometer murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sebagaimana difirmankan Allah, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi, keutamaan Az-Zahra salamullah alaiha tidak akan diloloskan, tidak akan diterima begitu saja dan dilepas lolos tanpa upaya-upaya untuk mengebiri keutamaan-keutamaan itu, atau bahkan memusnahkan keutamaan-keutamaan itu, dihapus sedemikian rupa, atau dipelesetkan untuk makna-makna yang jauh dari yang sesungguhnya. Keutamaan Ahlul Bait secara umum dan keutamaan Az-Zahra secara khusus mengalami yang demikian. Ada yang disebut oleh para ulama dengan al-ittijahul umawi dalam bahasa Arabnya, pola pikir dan pola pandang yang berbasis Bani Umayyah. Tidak mesti orangnya orang Bani Umayyah, tidak mesti dia hidup di zaman Bani Umayyah, bisa jadi hidup di zaman Bani Umayyah, bisa jadi hidup di zaman Bani Al-Abbas, dan bisa jadi hidup sampai sekarang. Karena khot itu, garis keimanan dan keyakinan yang melenceng itu akan diwariskan generasi demi generasi oleh para penyanjungnya. Mereka memandang keutamaan Az-Zahra salamullah alaiha menjadi masalah, karena tidak sedikit di antara keutamaan Az-Zahra apabila diterima dan dimaknai apa adanya, itu akan meruntuhkan doktrin-doktrin dan dogma-dogma yang tidak punya bukti yang cukup, akan runtuh dengan sendirinya. Namun mereka berusaha mencari berbagai macam alasan, dan alasan-alasan itu tidak samar bagi para pemerhati
Contoh saja, hadis yang sangat masyhur, Fatimatu bad'atun minni yu'dhiha ma yu'dhini, dan yang senada dengan itu, yang intinya bahwa Fatimah adalah penggalan dariku. Apapun yang mengganggu Fatimah, dia adalah menggangguku. Siapapun yang mengganggu Fatimah berarti menggangguku, berarti mengganggu Allah. Siapapun yang menyakiti Fatimah berarti menyakitiku. Ini riwayat begitu banyak. Dan tentu riwayat ini dari satu sisi menimbulkan masalah. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Fatimah telah ridha kepada sekelompok orang dan telah murka kepada sekelompok orang. Dan kalau kita katakan bahwa Fatimah tidak pernah murka, tidak pernah marah kepada siapapun sejak hidup Rasulullah hingga ajal menjemput beliau, ini sepertinya kalau bahasa kita mau bodoh-bodohan. Kenapa? Terus Rasulullah yang begitu banyak bersabda bahwa yang menyakiti Fatimah menyakitiku, yang mengganggu Fatimah menggangguku, yang membuat Fatimah bahagia membahagiakanku. Kalau tidak pernah terjadi, buat apa sepanjang itu, seserius itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan sekali, bukan dua kali, puluhan kali di hadapan para sahabat. Bukankah karena Rasulullah telah membaca tabir ghaib, telah Allah bukakan bahwa akan ada terjadi sesuatu yang menimpa putrinya Az-Zahra salamullah alaiha, sehingga Rasulullah ingin mengatakan bahwa kamu kalau ingin tahu siapa yang bersama Allah dan Rasulnya, lihatlah siapa yang diridhoi oleh Fatimah berarti dia diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimurkai oleh Fatimah berarti dia dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah ingin menegaskan itu. Kalau tidak pernah ada sesuatu yang menjadikan Fatimah harus murka atau ridho, buat apa Rasulullah panjang-panjang susah-susah bersabda semacam demikian. Namun sekali lagi bahwa riwayat ini dihadang oleh para begal fadhail itu, dibegal ya. Ibn Taimiyah, Az-Zahabi dan lain sebagainya ya. Maka mengatakan bahwa tidak sahih hadisnya. Hadis itu tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah. Hadis itu tidak pernah ditemukan di kitab-kitab mu'tabar yang ditulis oleh para ulama Islam. Dan klaim-klaim berani yang begitu mereka obral. Kenapa? Kenapa mereka ngotot? Untuk contoh satu hadis ini saja, kenapa mereka ngotot ingin membegal hadis ini? Karena fakta tidak bisa dipungkiri bahwa Fatimah telah murka kepada orang-orang tertentu. Tidak bisa mereka hapus sejarah bahwa Fatimah telah murka kepada orang-orang tertentu. Sahih Bukhari mengabadikan, Sahih Muslim mengabadikan, kitab-kitab ahli sunnah yang lainnya mengabadikan. Ketika Fatimah menuntut fadak kemudian dihalang-halangi dengan membawa-bawa nama Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Spontan, riwayat Bukhari spontan. Begitu orang tersebut menyampaikan sabda atas nama Nabi dan tentunya palsu sabda itu, faghadibat, spontan Fatimah marah. Fahajarathu, kemudian putus hubungan. Hijron itu siwa kalau bahasa Jawa ya, putus hubungan. Tidak dibenarkan dalam Islam. Marah seperti apapun terhadap sesama muslim tidak boleh lebih dari 3 hari. Fahajarathu walam tukallimhu, tidak diajak bicara hatta tufiyat, sampai Fatimah wafat. Sampai Fatimah wafat. Tidak cuma satu riwayat, di beberapa riwayat di Sahih Bukhari. Lalu sebagian datang mengatakan ya memang setelah itu mereka datang meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menemui Fatimah, menyampaikan udzur, minta maaf. Ali menawarkan kepada Fatimah bahwa mereka mau datang. Kata Fatimah, al-baitu baituk, ini rumah-rumahmu. Kalau kamu mau izinkan silakan, kalau tidak silakan. Apa yang lebih kamu sukai? Kata Fatimah kepada Ali, saya lebih suka kalau mereka saya izinkan masuk. Silakan. Maka terjadilah dialog dan clear setelah itu, clear. Maaf-maafan, selesai. Ya. Kemudian mereka pulang lega. Ya. Tidak lama setelah itu Rasulullah Fatimah wafat dan orang itu yang beberapa waktu lalu dimurkai oleh Rasulullah, fasalla alaiha, yang mensalati jenazahnya adalah fulan.
Padahal riwayat Bukhari yang biasanya mereka nomor satukan mengatakan faghadibat alaihi fahajarathu wa lam tukallimhu hatta tufiyat. Fadafanaha zawjuha lailan, fadafanaha zawjuha Aliyun lailan. Kemudian dikebumikan, dimakamkan oleh suaminya Ali malam hari secara rahasia, walam yu'dzin biha Aba Bakrin, dan Ali sengaja tidak memberitahukan kepada Abu Bakar. Ada riwayat Al-Bukhari. Lalu kenapa kemudian dibuatkan drama seakan sudah clear semuanya masalahnya? Jadi kenapa mereka getol menghadang riwayat Fatimah bad'atun minha yu'dhiha ma yu'dhini dan redaksi-redaksi yang semisal itu? Ya karena mereka tahu, sadar konsekuensi dari murka Fatimah, sadar dari konsekuensi kemarahan Fatimah. Karena kemudian dibuat drama semacam demikian. Yang lebih serem lagi, dibuat dibalik bahwa sabda Rasulullah yang mengatakan siapa yang mengganggu putriku Fatimah berarti menggangguku, dialamatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika katanya Ali ingin menikah dengan anaknya Abu Jahal. Saya tidak tahu seperti apa cantiknya anaknya Abu Jahal, seperti apa solehnya anaknya Abu Jahal sehingga Ali bin Abi Thalib tertarik kepada anaknya Abu Jahal sampai mau menduakan Fatimah Zahra. Ya. Dan menurut riwayat yang ada di Bukhari dan sebagainya, keluarganya Abu Jahal melamar Ali untuk menikahi anaknya. Abu Jahalnya sudah mati, ya keluarganya ingin bai'an dengan keluarga Rasulullah atau ingin memprovokasi, saya tidak tahu. Al-muhim, riwayatnya juga tidak perlu diperpanjang karena harat riwayatnya min awal ila akhir. Ya, tidak usah diperpanjang. Ala kulli hal mereka datang kepada Rasul Ali bin Abi Thalib menawarkan untuk menikahi anaknya. Terdengarlah berita itu, gosip itu terdengar oleh Rasulullah. Logisnya, kalau saya sebagai mertua, anak saya kemudian mau dimadu, katakan saya tidak ridho, apa yang saya lakukan? Apa saya langsung ke Masjid Serang kita umumkan, ke Masjid Ampel kita umumkan, atau kita panggil menantu saya dengar kamu begini? Jangan, tidak boleh ya. Kalau tidak boleh ya. Sementara ini belum ada syariat yang mengatakan tidak boleh poligami, kan begitu. Di zaman itu siapapun boleh. Namunlah Rasulullah langsung naik di atas mimbar mengatakan bahwa keluarga besar Abu Jahal telah mendatangi Ali bin Abi Thalib dan memintanya untuk meminang salah seorang dari putri Abu Jahal. Wallahi, demi Allah, la adzan, saya tidak akan izinkan kecuali kalau dia mau menceraikan anak saya Fatimah. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak boleh kumpul di satu atap menjadi istri seorang, walaupun rumahnya nanti pisah-pisah. Tidak boleh seorang lelaki punya dua istri, yang satu anaknya Nabiullah, yang satu anaknya aduullah. Tidak boleh itu. Tayyib, Abu Jahal aduullah, na'am, la'natullah ala Abu Jahal, benar. Tapi anaknya salah apa? Anaknya muslimah kan? Notabene di cerita itu kan anaknya muslimah, keluarganya sudah muslim. Wa illa buat apa minta mantu Ali bin Abi Thalib kalau dia masih musyrik? Sudah muslim. Tapi bapaknya kan yang jahat itu kan bapaknya. Kenapa? Tidak boleh, kan disebut-sebut bapaknya. Lah yang ini kan sama aja dengan pelecehan ya. Membuli anak itu. Anaknya tidak salah, kamu, dosa kamu karena kamu anaknya aduullah. Ajib ya. Ini kan tidak karu-karuan. Berarti riwayat itu ingin mengatakan bahwa yang mengganggu Fatimah adalah Ali bin Abi Thalib. Ala kulli hal, problemnya ringkasan akan saya akhiri. Di dalam memahami Ahlul Bait ada dua kacamata yang didasari oleh dua literatur yang berbeda. Ada literatur madrasah sebelah yang punya aturan, punya warisan, punya kitab yang mereka anggap benar. Yang itu kemudian membentuk pola pikir mereka, yang membentuk keyakinan mereka, sehingga mereka seperti itu. Tidak lebih dari
menggambarkan ahlul bait manusia-manusia biasa. Ada paling baiknya penilaian bahwa Ali seperti sahabat yang lain, tidak lebih. Wa illa dalam riwayat-riwayat mereka Ali di bawahnya sahabat-sahabat yang tidak bernilai. Jangan lagi sahabat-sahabat yang VIP lah. Sahabat-sahabat yang kaki lima pun Ali kurang lebih sama dengan mereka. Ada kenyataan begitu. Ya. Ala kulli hal. Paling baik penilaian mereka tidak lebih dari itu. Ali dan ahlul bait ya sama dengan mereka. Hatta ahlul bait, para imam suci ahlul bait, mereka memaknai alim seperti yang lainnya, tidak lebih dari itu. Lah punya makom mulia itu tidak ada. Mereka tidak punya literatur untuk itu. Kalaupun ada riwayat-riwayat tertentu, begitu mereka baca, mereka akan memaknainya sesuai dengan pola akidah yang sudah terbentuk oleh riwayat-riwayat dan dogma-dogma yang mereka warisi turun-temurun. Sementara di sisi lain Syiah Ahlul Bait punya literatur, punya riwayat-riwayat yang menjelaskan makom-makom Ahlul Bait sedemikian agung, tentu mereka akan memandang Ahlul Bait dengan pengagungan. Karenanya ringkas kata, tidak usah terlalu berharap mereka punya penilaian positif tentang Ahlul Bait. Tidak bisa. Kenapa? Banyak juga riwayat-riwayat. Niat mereka baik. Sebagian dari mereka punya niat baik untuk cinta Ahlul Bait, untuk mengagungkan Ahlul Bait. Namun problemnya tidak punya bahan yang cukup. Bahannya sudah tidak cukup, ditambahi lagi barang-barang palsu. Kalau kita tanyakan, kita bisa survei. Turun ke rumah umi-umi, ke rumah anak-anak kita, semua kita bisa survei. Tanyakan tentang Fatimah yang kalian pernah dengar dari Rasulullah itu apa? Saya yakin, nanti survei tapi bisa dibuktikan. Saya yakin bahwa yang akan dijawab oleh mereka, yang kami ingat dari sabda Rasulullah tentang Fatimah adalah lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadah. Itu tok sudah, tidak lebih dari itu. Penggambaran ini diajarkan di SD cerita Fatimah, lau anna Terus gimana mereka akan memahami Fatimah sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin? Bagaimana Fatimah sebagai Al-Hawra'ul Insiyah? Bagaimana? Di luar dikacau mereka dengan warisan-warisan yang merusak cara berpikir mereka. Dan ini adalah musibah. Ini adalah bencana. Umat Islam tidak mungkin bangkit, tidak mungkin bisa kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika mereka mengenal Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Kuncinya di sini. Kenapa? Karena sejarah Islam akan terbagi menjadi dua, diawali dengan Az-Zahra salamullah alaiha. Kasus Az-Zahra itulah yang membelah umat Islam menjadi dua. Hingga hari ini tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah bisa memahami Islam yang sebenarnya kecuali dia telah selesai dan hatam dan benar dalam penilaian tentang kasus yang terjadi pada Zahra saat itu. Tampaknya semuanya keliru. Tidak usah dinanti-nanti khair, tidak mafis. Bukan berarti saya ingin mengatakan khalas, tidak usah, tapi ini fakta yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau itu belum selesai, tidak mungkin yang lainnya selesai. Karena perbedaan sumber agama, pengambilan agama dari sumber yang murni yang dibawa oleh Ahlul Bait dan sumber yang direkayasa oleh Bani Umayyah, dan setelah tumbangnya Bani Umayyah dikembangkan dan dirawat oleh Bani Abbas selama 6 abad. Dan kemudian dilanjutkan hingga hari ini. Semua gotong royong untuk mengabadikan agenda Bani Umayyah. Sadar atau tidak? Sadar atau tidak? Ala aihal, saya tidak ingin berlarut-larut. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini mampu membantu sedikit untuk mengenali Az-Zahra salamullah alaiha melalui teks doa ziarah ya mumtahana, dan tentunya selain yang
ada pada doa ziarah yang mumtahana keutamaan Zahra salamullah alaiha, baik dalam Al-Quran maupun dalam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi, akan memperkenalkan kita tentang siapa sejatinya Az-Zahra, dan yang penting adalah bagaimana sikap dan tanggung jawab kita dalam klaim-klaim kecintaan kita kepada Zahra, klaim kewilayahan kita kepada Zahra, dan itu tentu melalui pertemuan-pertemuan, majelis-majelis seperti ini kita berharap, kita ingin mengokohkan, menguatkan, menebalkan kecintaan kita. Wa ila kita tidak ada yang mengklaim bahwa kita telah sempurna dalam kecintaan kita kepada Zahra, tidak ada yang mengklaim telah sempurna dalam perkhidmatan kita kepada Zahra salamullah alaiha. Yang kita harap hanya satu, ini yang mampu kita lakukan, dan sisanya kita berharap dari Az-Zahra untuk memberi syafaat kita agar kita mampu meningkatkan kualitas kita, agar kelak di akhirat kita layak mendapatkan syafaat kubra dari Fatimah Zahra salamullah alaiha. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wassiril mustauda'i fiha, salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma qdi hawaijana wa hawaija kulli muhtaj. Allahumma shfi mardana wa mardal mu'minin. Allahumma shaffi' Fatimata fina. Allahumma shaffi' Fatimata fina. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ghafarallahu lana wa lakum, amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah wal afu.